Halo, welcome to Gias 2022. Nah, ini udah dibuka lagi. Ini hari pertama kita datang. Kebetulan kita dapat undangan VIP dari pihak Tomico ya. Nah, jadi kita habis ini ke booth-nya Tomico dulu. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Tomico. Baru kita akan mungkin nge-review mobil dan ngeliat apa aja yang baru sih di Gaikindo kali ini ya. Yuk, kita langsung lihat aja karena ini keseruannya luar biasa ya, dan eventnya juga luar biasa, ramai banget. Nah, setelah 2 tahun ya, dunia audio itu vakum di pameran-pameran besar seperti Gaikindo ini. Setelah masa pandemi ini baru kali pertama lagi. Yuk, kita langsung masuk aja. Tuh, ini Tomico nih, udah ketemu nih. Yuk, saya udah janjian sama Ko Jimmy ya, dari Tomico. Kita langsung ketemu aja. Halo kok. Halo. Akhirnya ketemu juga kok ya. Sip, thank you. Kita ucapin dulu terima kasih nih dapat undangan ya. Sama-sama, terima kasih udah mau lepas datang. masker ya. Siap. Nih kita udah vaksin booster nih. Aman harusnya. Udah booster, tinggal nunggu yang keempat. Oke, jadi gini teman-teman. Gimana, Pak? Selama ini nih banyak banget pertanyaan di sosial media kok. Oke. Ataupun yang WA ke saya. Itu ada beberapa pertanyaan tentang Tomico yang saya belum bisa jawab gitu. Oke. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita pas dapat undangan juga ya. Nah, dan kita sebenarnya udah janjian berapa? 2 tahun ya, ingin Ya udah lama ya. Selama pandemi. Waktunya sibuk. sibuk. Mr. Anto ini sibuk Enggak, banget dari enggak. awal mau ke Jakarta. Wah, luar biasa deh. Nah, Ko Jimmy-nya sibuk. Jadi kita udah janjian mau ke kantor beliau, ternyata waktunya tuh gesekan terus. Ya, betul. Waktunya gesekan terus, jadi ya ini kesempatan yang Betul, langka ini ya. pas banget nih. Nah, Ko Jimmy, jadi gini kok. Gimana? Ini salah satu pertanyaan ya, Boleh. satu pertanyaan dari customer. Setiap saya menawarkan produk daripada Tomico, itu pasti tanya, bro, apa sih kelebihan Tomico? Kenapa secara produk Android yang ada di pasar untuk harga cukup tinggi dibandingin produk yang lain? Betul. Kan? Nah, kalau saya yang menjawab kan mungkin udah biasa gitu ya, tapi kali ini saya pingin pihak Tomico nih yang ngasih jawaban. Siap. Makasih juga nih buat waktunya. Saya coba jawab ya. Ya. Kenapa sih sebenarnya Tomico itu mungkin terkesan lebih mahal, ya kan, di luaran? Pertama yang perlu kita tahu, Tomico itu menggunakan prosesor yang memang kita special request sendiri, bukan prosesor seperti yang ada di pasaran atau umum lainnya. Itu yang pertama. Kedua, dari kita punya cetakan layar touchscreen, kita udah tombol kanan sekarang. Ya kan, mungkin kalau Tomico lovers atau Anto perhatiin, kita udah pindah ke tombol kanan. Karena lebih nyaman. Ya, karena setir kita kan di kanan nih, ya kan, khususnya di Indonesia kan setir kanan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, IC suara dan IC radionya sendiri kita request juga sesuai regional untuk di Indonesia, dan memang pre-M itu kita minta untuk IC suara murni. Jadi secara bahan itu sebenarnya memang bahan pilihan gitu ya? Betul, jadi kita nggak produksi yang kita terima langsung dari pabrikan, tapi kita request. Kita request sesuai permintaan kita, standarisasinya si Tomico. Terus ada kelebihan lain mungkin kok dari Tomico? Kualitas layar, gitu loh. kualitas layar. Mungkin banyak yang nggak tahu ya, grade layar itu sebenarnya ada grade-nya. Grade 1, grade 2, atau grade 3. Nah, kita itu udah pakai yang terbaik. Nah, bagus nih, ini nggak semua orang tahu ya. Nah, di sini kita dapat penjelasan. Jadi kita buka aja gitu kan. Berarti layar itu ternyata nggak, sama aja nih head unit A, B sama Tomico layarnya sama. Ternyata enggak. Ada grade ya sebenarnya. Ada grade-nya. Betul, dari pabrikan sendiri ada grade-nya, dan mereka kasih kita pilih. Oke. Lantas untuk Tomico sendiri, ini pengalaman saya di lapangan ya.
touchscreen-nya kok enak banget gitu ya. Ya, Itu pengaruh nggak sih? Ya, di situ pengaruh dari grade si layar. Jadi secara dia sensitivitas sentuh, pertama, kedua dari warna. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan kayak gini kok. Ada pertanyaan sama saya gini. Nah, terus produk Tomico sendiri ini SNI nggak sih? Satu. Nomor dua, dia kan udah Bluetooth, udah bisa GSM ya? 4G. Betul, 4G. Nah, itu nanti keblokir nggak? Karena kan ada beberapa konsumen saya nih beli, katanya soket slot GSM itu nggak bisa dipakai, keblokir karena nggak berizin atau apalah, saya nggak ngerti. Makanya ini mumpung sama yang ahli ya, kita tanyakan sekalian. Ya, pertama produk Tomico itu udah SNI, sudah terdaftar Desperindak, sudah terdaftar Kemeninfo untuk Bluetooth-nya. Jadi nggak usah khawatir, kita Jadi jamin nggak takut keblokir-blokir. nggak ada blokir. Aman, Nah, untuk fitur SIM card sendiri kita pun sudah IMEI ini kita udah terdaftar di Kemenperin. Oh, berarti jadi aman. sudah bisa untuk mobile data aman. Nggak takut keblokir gitu Nggak ya? takut keblokir. Tempat lain. Ya, dan kita makanya permasalahan blokir itu udah pernah sebenarnya sebelumnya. Mungkin kalau Anton ngikutin pernah, tapi kita berusaha dari pihak Tomico itu untuk membuka kembali. Oh gitu. Nah, jadi sekarang ini udah bisa lagi. Udah aman ya? Ya, aman sekali kok. Boleh dibilang udah berjalan 2 tahun. Sebenarnya itu udah 2 tahun yang lalu lah, kurang lebih. Cuma kan selama ini belum ada yang membahas ini di media sosial. Oke. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh sering muncul di kita. Nah, jadi mumpung bener-bener ini acara kayak gitu. Ya, bagus juga ya acara- buat kita belajar sama-sama ya. Siap. Apalagi kalau kita ngomong selama Covid 2 tahun nih, Gaikindo kan untuk pedagang audio ataupun head unit kan tahun kemarin nggak ada tuh yang Gaikindo. Ya, betul. Tahun kemarin bukan nggak ada, dimundurin di November. Iya, tapi maksudnya untuk Kita nggak ikut. Dan Nggak ikut, ya? ini perdana sih Nah, buat Tomico sendiri di Gias ini kita perdana. ya. Nah, Tomico sendiri kan sekarang tuh RAM-nya udah tinggi-tinggi tuh. Betul, kita Paling standarnya tinggi kita berapa di kita standar di bawah, paling rendah itu di 464, di paling 43. tinggi itu di 6128. Oke. ROM-nya itu 128, RAM-nya itu 6 GB. Berarti udah anti lemot itu ya? Sebenarnya dengan 4 untuk saat ini kondisi penggunaan normal sih sebenarnya udah nggak lemot. Apalagi 6 ya? Apalagi di 6. Ngebut loh. Waduh, bukan ngebut lagi. Ibarat kata udah jalan tol. Nah, OS-nya sendiri? OS ini kita terakhir udah ikutin OS 10. OS Jadi produk ini udah OS 10. Dan yang perlu mungkin kita kasih tahu sama ya mungkin teman-teman sobat audio mobil ya. Sobat AMD. Nah, ya. mungkin ini juga ada pertanyaan nih. Ya. Apakah OS itu bisa di-upgrade? Nah, iya, pasti tuh. sering tuh. Benar, Ya kan? benar. OS itu untuk head unit itu belum bisa di-upgrade. Karena apa? Karena ini disesuaikan dengan sistem si head unit sendiri. Oke. Gitu. Jadi sistem ini memang dia belum bisa terkoneksi, ada jaringan server yang untuk mengupgrade si berarti, OS. berarti, sorry saya potong ya, berarti ini beda kayak handphone ya, yang Betul. otomatis Betul. OS naik gitu ya? Betul. Karena kan kalau handphone mungkin dia udah ada server tersendiri Ya. untuk mengupgrade OS. Betul. Tapi kita nggak usah khawatir dengan OS yang terakhir sekarang. Kita yakin kok ini masih bisa bertahan mungkin untuk 5 tahun atau 5 tahun lebih ke depan. Aman lah ya. Aman, pasti dijamin aman. Nah, garansinya sendiri nih, ini pasti ada nih pertanyaan kan. Nah, gue beli head unit ada garansinya kagak? Enak nih kalau ngomongin garansi nih. Paling demen kan. Oh iya, ini konsumen tuh pokoknya konsumen, netizen, siapapun kalau ngomongin garansi itu paling Pasti seneng. dah ya. Wah iya loh, gimana tuh garansi tuh, garansi? Oh, garansi Ki sebenarnya kita ya biasa-biasa aja lah. Garansi kita cuma setahun. Tapi Setahun panjang. overall global kita diberani garansi 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu apa sih yang didapat dari pemakai produk Tomico? Nah, per tahun pertama itu mereka akan free sama sekali untuk servis dan spare part. Nah, tahun kedua, ketiga itu kita kasih free biaya servis. Jadi kalau ada penggantian part, hanya part aja yang kita charge. Tanpa kita charge biaya servisnya. Nah nih, jelas nggak? Jelas nggak? Cukup jelas ya? Ya. Jadi benar-benar kita dapat garansi full. Betul. Nah, dan kalau saya pribadi sebagai pedagang ya, Ya. ini bukan karena di depannya Tomico nih, tapi ketika Iya saya dong, kita bikin netral, video netral. YouTube atau ngomong sama konsumen saya, ini mungkin ada konsumen saya nonton bisa jadi saksi ya, bahwa saya selalu ngomong, kenapa saya suka jual produk Tomico daripada yang lain. Itu saya suka technical supportnya. Itu saya butuh, saya kan on service nih. Kita datang ke konsumen itu kan kadang-kadang pulang malam kok, jam Betul. 9, Waktunya jam nggak 10 tentu malam ya. gitu ya. Nah, kalau ada problem, kita tuh enak. Si Tomico tuh punya technical support yang saya bisa telepon kapanpun. Oke. Nah, bener nggak sih?
Ya, Ini langsung dijawab. itu memang yang kita bangun sih ya. Jadi sebenarnya after sale service kalau kita bilang. Oke. Salah satunya apa? Yaitu technical support, kedua service center gitu loh. Oke. Jadi kita kan juga punya service center sendiri gitu kan. Yang di Green Lake ya? Di Green Lake, betul. Jadi apabila ya pemakai produk Tomiko itu ada kerusakan, mungkin kalau pembelinya nggak harus selalu menghubungi ke si penjual gitu loh. Ya, betul. Ya kan? Bisa langsung datang ke service center kita. Iya, benar nih, benar. Dan itu pasti dilayani, nggak Benar, usah ya. khawatir. Ini asik banget ya. Jadi ini pengalaman saya, Ya. tapi mungkin Koko bisa nambahin ya. Betul. Jadi saya pernah masang head unit Tomiko di salah satu mobil lah, anggap aja mobil A gitu ya. Tiba-tiba ada komplain ke saya. Saya pas lagi di luar kota nggak sempat handle. Saya bilang datang aja ke service center nanti dibantu. Itu benar-benar gratis loh, free, benar-benar free, nggak dipungut biaya apapun. Jadi selama itu mereknya Tomiko itu di free gitu. Bener nggak sih? Betul, betul. Atau selama memang cacat produksi ya, dalam arti bukan kesalahan instalasi atau apa, kita pasti garansi penuh produk kita selama masa garansi itu, jadi nggak usah khawatir. Nah, kalau ngomong salah instalasi nih, kayaknya harus tak potong nih. Karena gini, kenapa saya bilang saya potong? Ya. Kalau kita ngomong, Tomiko itu nggak ada yang bikin, maksudnya gini, dia lebih banyak di OEM kan, maksudnya, Betul. oh mobil Toyota soketnya Toyota, Betul. oh mobil Honda soketnya Honda. Jadi Betul. kalau kita ngomong kesalahan instalasi kayaknya itu Ya kemungkinannya kecil sih. banget gitu loh. Cuman bukannya nggak ada, Pasti tapi ada. ada, tapi kemungkinannya chance kecil. Nah, Sebenarnya bukan kesalahan instalasi sih kalau boleh kita bilang, hanya kurang tepat gitu loh. Ya, Nggak betul. salah, hanya kurang tepat. Betul. Sebenarnya gitu. Nggak bisa kita bilang salah sih, sebenarnya salah ya. Saya ralat ya, kurang tepat, sebenarnya kurang tepat, ya kan? Ya kadang-kadang ya mungkin pin soket ada yang agak ketekan, jadi dia agak bengkok. Betul. Itu Nah, aja nah, sih, kalau sebenarnya itu. itu aja. Oke, jadi cukup jelas ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau bertanya, nanti di kolom komentar aja. Mumpung kayak gini masih ada, saya akan kesini, saya akan bertanya lagi nih. Boleh? Boleh, silakan. Nah, setelah ini kita mungkin akan ngeliat sedikit produk dibantu sama Ko Jimmy. Apa aja sih, mulai dari layar mungkin, finishing body, sistemnya. Jadi kenapa Tomiko itu lebih unggul, dan kalau di AMJ sendiri jujur memang sampai hari ini kita hanya jual produk Tomiko, bukan berarti kita nggak jual produk lain ya, tapi secara after sale, secara produk itu kita pede gitu loh. Apalagi AMJ itu kan masang tuh sampai terakhir Manado loh kok. Saya masang Tomiko itu Iya, kita di ada Manado. sempat dihubungin Ingat kan? tuh, iya. Manado, Batu Raja, Ya. Belitung, itu nggak deket Hebat loh. nih, AMJ jangkauannya dari Sabang hingga Ya. Merauke nih. Ya itu berkat orang-orang di belakangnya AMJ juga ada yang support terus. Nah, kayak gitu-gitu kalau produk ini nggak bagus kok, itu Ya. kan kita yang Ya, susah betul. gitu. Sebagai penjual pasti akan ada rasa punya mental tanggung jawab sebagai penjual. Betul, nggak pede lah, maksudnya, aduh gua masang barang nih jauh-jauh ternyata Apalagi lokasinya jauh ya. Gua udah nyampe rumah dia telepon, bro komplain nih. Nah, tapi Tomiko sih baru yang Manado kemarin sempet lah ada, tapi udah aman Udah ya. clear ya, itu udah clear. Nah, enaknya Tomiko gitu, jadi saya nggak sanggup, saya lempar ke pihak Tomiko. Ini bukan omong kosong karena di depannya Tomiko ya, tapi memang ini sudah terbukti bahwa siapapun yang pasang Tomiko di toko manapun datang selama itu mereknya Tomiko dilayanin ya, Bos. Pasti kita layani kok. Selama itu merek Tomiko. Ya, asal jangan merek lain terus ditempelin Tomiko. Gitu. Jangan merek lain ngaku-ngaku Tomiko juga gitu kan. Nah, kok sorry. Ya. Mumpung sebelum kita lihat produknya Tomiko ini kalau nggak salah kan ada head unit versi ekonomisnya nih. Oh, ada. Kita bilang second brandnya kita lah. Tapi jujur saya belum pernah jualan kok, karena saya belum pede. Betul. Pedenya karena selama ini saya taunya Tomiko gitu kan. Betul. Nah, mungkin boleh dijelasin ada keunggulan lain atau memang itu hanya untuk pasar yang sama atau gimana? Boleh kan? Sebenarnya pasarnya pasti berbeda karena brandnya pun berbeda. Oke. Brandnya berbeda. Brandnya berbeda. Yang satu itu brandnya Tenor. Tenor. Jadi memang kalau Tenor itu dia nggak support ada yang SIM card untuk sambungan mobile datanya, hanya tethering WiFi aja. Oke. Dan Berarti sama cara kayak kualitas yang juga ada di pasti pasaran beda. yang lain dong. Betul. Maksudnya kalau Tomiko kan sangat berbeda nih dengan Betul. yang lain. Berarti kalau Tenor ini dengan produk-produk yang sekelas mirip atau enggak? Boleh dibilang mirip, tapi tetap di prosesor kita bedakan dengan yang di pasaran. Oke. Secara harga lebih ekonomis. Secara harga jauh lebih ekonomis dibanding Tomiko. Tapi secara RAM ya pastinya lebih kecil. Oh, RAM-nya berapa? RAM-nya dia 2 aja. Oh, 2. Di 2 aja dia. Nggak ada Nggak ada 4 di ya? 4, nggak ada. Hanya 2 only. Betul, 2 only. Di brand Tenor itu hanya 2 only. Tapi
secara kualitas tetap masih berani bersaing di pasar ya. Boleh diadu sih. Boleh diadu. Next kita coba, kita jual tenor, kita pasang tenor, habis itu kita ulas lagi nih. Boleh? Boleh ya? Boleh. Oke, berarti saya rasa kita udah cukup ya, pertanyaan-pertanyaan udah saya sampaikan semua, jawaban juga sudah dijawab. Ya. Nah, mungkin kita mau ngelihat produknya Tomico yang terpajang di situ, dan ada produk baru nggak sih Tomico? Sebenarnya kalau untuk produk baru, boleh dibilang mobil aja ya, paling kayak Hyundai Creta. Oh, gitu. Hyundai Creta udah ada? Udah ada, tapi kita baru bisa support untuk yang Style. tipe style dan tren aja. Prime belum? Prime belum. Oke. Veloz? Veloz baru juga udah ada, 2022. Nah, yang paling banyak nanya berapa hari ini, bukan berapa hari ini ya, berapa 2 bulan terakhir lah ya, itu Hyundai Creta dan Xpander 2022. Nah, yang saya tahu Xpander ini kan belum ada yang jual OEM-nya nih, apakah di Tomico sudah ada? Oh, sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada kita Xpander Sudah ada nih. 2022. Jadi yang mau Dan baru yang beberapa bulan sih launchingnya Nah, sebenarnya. kok Xpander itu beda loh antara yang tipe cross dengan Ultimate, kalau nggak salah bentuk frame-nya beda. Betul. Secara bentuk frame beda, tapi secara dimensi sama. Berarti bisa dipasang? Bisa. Berarti intinya di Xpander 2022 itu semua bisa? Semua bisa. Oh, Betul. semua bisa loh. Ini saya malah baru tahu. Iya, Soalnya jadi- dari kemarin ada yang nanya, saya belum Karena bentuk dashboardnya sama. Hanya mungkin bentuk frame yang kelihatan betul. berbeda. Ah. Kalau cross Kan itu ada yang ngambil dari atas gini, ada yang ngambil dari depan. Betul. Tapi kan tetap secara ini dia bongkarnya bisa 2 bagian. Betul. Ya, tetap 2 bagian. Ya kan? Dari atas bisa, dari depan bisa. Nah, kita punya frame pun sama. Kita kasih tuh dari yang depan dan yang atasnya. Jadi diganti tuh 2 bagian itu. Siap. Nah, Aman jadi. Kok, berarti kita izin ditemenin ya? Oh, boleh. Siap. Yuk, kita lihat dulu yuk. Nah, Ya. kok, jadi Gimana? ini kalau kita lihat di depan mata kita ini Tesla model semua ya? Ya, Tesla Dan style lah ya. Tesla Kalau di style. Tomico kita bilang Tesla style. Dan menurut saya Teslanya Tomico cukup oke ya. Saya cuma pernah ngalamin kendala, nggak apa-apa ya. Kita Nggak apa-apa dong. Harus jadi selalu kalau AC di Pajero waktu itu, tapi cuma minta di reboot. upgrade software biasanya. Oh iya, Iya kan? software. Iya. Terus minta software baru. Betul. Karena nyesuaiin tipe mobilnya. Oke, Gitu. iya betul. Nah, jadi selebihnya sih saya nggak ada problem. Nah, kok mungkin boleh dijelasin nih ke Ya. Gimana nih? teman-teman kita Audio yang mobil nih ya. nonton video ini ya. Tesla modelnya Tomico itu kelebihannya di mana? Terus ini ada gambar apa alien? Robot ya, robot. Kalau kita bilang robot. Itu voice command itu sebenarnya. Oh, voice command. Jadi voice command itu di sini produk Tomico itu sudah voice command dengan bahasa Indonesia. Ya, kemarin ada yang nanya tuh. Oh, 2 bahasa. Ya. Bahasa apa aja? Inggris dan Indonesia. Cungkok belum bisa ya? Sebenarnya bisa, tapi kita hilangin sih. Tapi kita hilangin. Oke. Berarti ini voice command. Setelah itu fitur boleh mungkin ditunjukin fiturnya kok kayak RAM, terus apakah bisa Bluetooth? Sebenarnya kalau RAM ini tergantung pilihan. Oke. Gitu loh. Kan kita mulai dari ada 4, ada RAM 6. Oke. Nah, Mungkin jadi kita lihat yang sini aja, ya Mas. kita bisa lihat geser mungkin ke yang mari ya. Kita ambil contoh inilah. Oke. Nah, ini nih yang tadi Jelas nggak? Kelihatan nggak tulisannya? yang tadi Anto tanya nih. Nah, ini untuk Xpander 2022, seperti ini nih bentuk unitnya. Oh, ini yang Xpander? Iya. Nah, kurang lebih ya. Nah, ini kita pajang yang RAM 6128. Ini RAM 6128. Betul, kan bisa lihat di sini ya, 6128 ya. OS-nya OS 10. Betul, dengan prosesor octa-core. Nah, di sini kita buka lah, kita nggak ada mau tutup-tutupin, ya kan? Kita pakai apa gitu loh. Ini sesuai real. Dan ini OS Android versionnya 10. OS 10 loh ya, octa-core. Keren. Nah, mumpung dari sebelum saya berangkat ke sini tuh banyak yang nanya dengan Xpander. Ya. Siapa tahu nanti sekalian. Ya, nonton mana tahu video ya, ini, ada yang mau cocok langsung beli, kontak boleh ya. audio mobil Jakarta aja ya. Mau datang juga nggak masalah ya. Nah, kok boleh bocorin nggak? Khusus ini aja deh harganya. Harganya? Iya, Waduh, ini harga di pameran atau harga retail nih? harga umum aja. Kalau harga pameran kan biar datang sendiri aja. Oh, oke. Harga umumnya ini di 7.650. 7650. Ya. Ini RAM 4. RAM atau 4 itu. Oh, itu RAM 4. Ya, RAM 6 itu perbedaannya 500.000. Oke. Jadi 8150. Oh,
Pathfinder yang mau ada Tomiko nih. Dan ini touchscreen-nya kita coba ya, Ko. Ya, silakan ya. Enak banget tuh. Oh, bisa Netflix ya? Bisa Soalnya Netflix. ada beberapa, saya pernah pasang. Ada beberapa itu nggak bisa Netflix. Oh gitu. Ini bisa sih, udah bisa terkonek. Oh, iya ini ya. Ini lagi nyetor Ya. Netflix. Nah, selain head unit kok, ada produk apa lagi kok? Kayak misalnya headrest mungkin dari Ya, Tomiko ini atau ya, contohnya ini ya, headrest monitor ini Android udah. Ini 11,6 in ini. gede banget ya? Ya betul. Nah ini udah Android. Gitu loh. Jadi selain dia bisa fungsinya jadi monitor dari tampilan depan, juga bisa berdiri sendiri. Oh, ini ada HDMI. Betul. Bisa berdiri sendiri dia, bisa browsing. Jadi kayak udah kayak tablet seperti tablet aja. Ini bedanya apa nih kok? Soalnya ini kok gambarnya tajam banget. Nah ini satu tipe. Oh, Ini sama. Ini sengaja kita pajang dua. Gitu loh. Nah, ya kenapa gambarnya tajam? Karena resolusinya udah bisa support full HD. oh ini udah Full HD. keren ya? Ya. Keren. Oke, berarti kalau untuk headrest hanya ukuran berapa? 11? 11,6 aja kita ada. 11,6. Betul. Android. Di bawah itu atau di atas itu? Nggak ada, udah. Dan ini dia sistemnya floating ya? Ya, sistem floating dia, bukan sistem di Jadi kantel nggak aja ya. nggak Ya, bisa. dia adanya di colokan headrest itu. Kalau ini untuk mobil apa nih, Pak? Nah, ini Jeep ini. Oh, Rubicon juga Rubicon ada? Wrangler ya, Jeep. Remote steer apa semua normal ya? Semua connect. Tuh, keren. Fitur bawaannya connect, termasuk kan ada beberapa tipe dia tuh sudah ada subwoofer di belakang. Betul. Ya, ini udah connect suaranya semua udah. Jadi nggak usah khawatir. Makanya kenapa nggak rugi ya kalau beli Tomiko ya? Ya, produk kita memang kita sengaja kalau untuk Tomiko itu kita sudah research development berdasarkan juga masukan dari ya teman-teman gitu kan. Nah, kita terus perbaiki. Dan hampir semua mobil Jepang yang ada di Indonesia tuh punya ya? Oh, yang Hampir boleh dibilang hampir sebagian besar bukan lah. Jepang aja ya, Korea, Korea, Hyundai kita ada, ya kan? Eropa? Eropa ada, Jepang ada. Gitu. Mazda yang paling susah Oh ada yang- juga itu, ada. Kan sering pasang. Oh iya. Oh yang terakhir Mazda ya? Iya, kan aman itu. Nah, jadi kalau ini apa ya? Nah itu buat Mercedes-Benz itu, Ini Mercedes-Benz ini bisa loh. W204. Keren loh. Enak banget hasilnya. Gambarnya juga bagus banget ya. Oke, jadi bisa Netflix, bisa YouTube, bisa apa tadi SIM card. Betul. Tadi benar-benar paket komplit ya, Pak? Ya kurang lebih lah. Kita berusaha memenuhi permintaan pasar kan. Ya, permintaan pasarnya seperti itu. Di Indonesia mungkin kita lihat seperti itu. Bukannya, sorry ya, Ya. bukannya di Indonesia tuh biasanya Oh mau yang murah. murah tapi bagus gitu. Itu kan pasar tertentu, ya kan? Pasarnya kan banyak nih. Iya, Mau pasar yang di mana kan gitu. Karena saya kalau ketemu orang nih kok, Ah. pasti ngomongnya, pokoknya kalau bisa lu tuh jualan yang murah tapi bagus gitu kan. Murah bagus, kayaknya berlawanan deh selalu, ya kan? Selalu berlawan itu kata-kata yang berlawanan. Nggak ada murah dan bagus sama tuh. dengan kayak gini, ingin dikerjain cepet, hasilnya maksimal, pasti Nggak bisa, betul. Dikerjainnya pasti lama dengan hasil yang maksimal. Betul lah, itu pasti begitu kan. Berbanding terbaliknya begitulah kurang lebih. Nah, kok sebelum kita tutup nih kok, Ya. kan kita udah bahas Tomiko. Kalau di sini tenor nggak dipajang ya? Ah, ada ini. Nah, ini kita pajang nih. Yang tadi yang second brand yang kita omongin tuh. Oh, jadi Nah, kita udah telanjur buka, masa kita nggak tunjukin? ya. Oh, ini 9 in, Betul. universal Nah, ini universal memang sifatnya. Ini Ya. layarnya juga full HD. Enggak, Layar sudah full HD. gambarnya bagus tuh, ya, tajam banget. Ini yang 7 in nih. Nah, ini 7 in-nya. oh ini Tomiko juga ada yang begini. Nah, ini Tomiko 7 in juga. Nah, selain tenor, kalau kita lihat di sini ada speaker juga. Ada nih. speaker, ada sub aktif, kolong ya. Kecil ini. Ya, ini 6 in. Oh, 6 in. Betul, 6 in ini. Oh, ini buat mobil-mobil yang bagasinya sempit-sempit. Betul, bisa, ya? kolongnya sempit. Biasanya Oh, iya. Honda tuh. Oh, Honda. Ya, ya. Oh, ini bisa ya? Bisa. Tapi kalau Tomiko sendiri memang ke spesialis audio atau ini Kita sebenarnya lebih spesialis ke multimedia sebenarnya. Tapi ya ini request lah, kita berusaha penuhin apa yang permintaan? lah ya? permintaan dan memang kan customer itu maunya "Oh, kenapa nggak one brand sih?" Kadang-kadang ada request yang seperti itu sih. Keren. Ini ada produknya, ini
Untuk sausonya lock-in ya? Iya, 6 in yang ini. Kebetulan ini 6 in. Saya rasa semua pertanyaan yang diajukan ke saya oleh teman-teman di sosial media sudah saya jawab semuanya. Saya minta bantuan Kok Jimmy dari Tomiko untuk tutup aja. Nah, sekalian nih kok Apa dari nih? tadi kita ngobrol nih, Oke. mungkin belum ada yang belum tahu Kok Jimmy ini di Tomiko sebagai apa. Oh, saya tenaga penjual lah kalau dibilang, ya kan? Ya, jadi yang berhubungan sama dealer ataupun ya penjual reseller ya itu saya gitu. Untuk technical supportnya beda lagi. Technical support ada beda, kita ada timnya sendiri. Jadi tim technical support kita ada dan itu kita bangun memang kan. Ya itu Oh ya, dia. ini sebelum ditutup nih. Dan tadi kan kita nggak lihat ada kamera 360 dipajang. Tapi Tomiko kalau nggak salah punya head unit yang built-in. Oh ada di depan nih, kita maju ke depan sedikit. Kita bisa geser ke depan sedikit. Nah, ini yang head unit. Udah diulas sejak kalian ya. Ya, Oh, ya. dijelasin kok. Ini kebetulan yang dipajang kan tipenya universal. Tapi semua head unit OEM yang tadi di belakang itu bisa ditanam dan seperti ini jadi built-in 360. Dan bisa di touchscreen. Dikontrol dari sini. Oh, tuh bisa loh. Lihat sisi kanan, kiri. Ataupun, nah ini juga bisa digerakin. Oh, keren ya. Ya. Nah kita udah pakai Sony lens ini. Pilihan mobilnya juga banyak ya. Ada pilihannya tinggi di kolom setting. Car setting. Nah, Oh, keren ya. Pilihan mobilnya banyak. Terus habis itu plat nomornya aja bisa diganti. bisa. Nah ini biasanya. Nah, ini terhubung nggak sih Pak? Ini enggak Oh, terkoneksi. Jadi ini terkoneksi sama sini. Ini anggapannya ya 360-nya ya kan di 4 sisi. Gambarnya ya hasilnya ya seperti ini gitu kan. Kurang lebih ya begitu. Keren ya. Kelihatan ya tangan itu. Oke, tahu di hall berapa? Oh, ini Oh. hall berapa kok? Kita di Gias ini di hall 9, booth-nya B3. Hall 9, bootnya B3. B3. Ya, Bravo 3. Depan sama Venom. Venom ya, betul. Oke, udah semua ya, clear ya. Utang saya sama teman-teman udah saya bayar. Saya sudah ketemu Tomikonya. Oh, ternyata ada hutang ya. Oh, Pak. Karena banyak pertanyaan yang saya tahu. Iya, iya. Nanti kalau saya ke kantor Tomiko, Ah. saya akan tanyakan dan akan dijelaskan langsung sama orang. Siap, siap. Jadi sekarang utangnya udah lunas nih. Tinggal belanjanya aja. Oke, kok saya minta tolong dibantu untuk tutup kok. Kan tadi saya buka kok. Oh, gitu. Jangan lupa di-subscribe gitu kok. Ya, pokoknya nggak usah khawatir lah. Audio Mobil Jakarta itu salah satu dealer kita. Jadi untuk garansi, klaim garansi ataupun apa, nggak usah khawatir. Jadi Audio Mobil Jakarta itu udah resmi dealer kita. Makanya kita dapat undangan ajaib. Ya. Oh ya, terus selama kayak gitu ada promo? Kita ada promo, jadi datang aja. Promonya hanya khusus pembelian di booth aja. Promonya apa sih? Ya kita ada free speaker dan memang harga spesial. Gitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau mau dapat harga promo spesial, boleh Datang aja ya. datang ke Tomiko. Atau mau pakai just tip saya, boleh. Yo, see you. Ya, terima kasih.